Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur serta terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya pada ayat ke-28 dari surah ke-9 surah Taubah sampai dengan ayat ke-29. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan mulai dari kita menyiapkan diri sampai dengan bersama-sama kita membaca dan melantunkan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang dihadirkan penuh kasih sayang dan rahmat Allah untuk kita semuanya melalui dua ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati ketika kita membaca ayat ke-25 sampai dengan ayat 27 kemarin. Mudah-mudahan atas segala sesuatu yang telah kita dapati dan kebaikan di dalamnya, semoga Allah kokohkan itu semuanya menjadi bagian dari petunjuk dan hidayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga dengan kita mengulang kembali mereview, memperhatikan ayat-ayat ini, semoga segala sesuatu yang boleh jadi belum terperhatikan dan belum kita dapatkan, semoga Allah tambahkan sebagai bagian dari hikmah dan hidayahnya pula untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana kita mendapati kemarin di dalam ayat ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah telah menolong kamu dalam banyak medan pertempuran dan dalam perang Hunain. Ingat ketika kamu membanggakan jumlahmu yang besar, tetapi sama sekali tidak berarti apa-apa buat kamu. Bumi yang begitu luas menjadi sempit buat kamu, kemudian kamu lari tunggang langgang. Semoga hal ini Bapak dan Ibu memberikan refleksi yang sangat kuat bagi kita semuanya. Yang pertama, semoga Allah menjauhkan sejauh-jauhnya dari sikap diri pribadi dan karakter kita semuanya. Tipikal orang yang selalu menyombongkan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya, baik menyangkut masalah jumlahnya, baik menyangkut segala sesuatu atribut-atribut keduniawian yang Allah titipkan sesungguhnya atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita semuanya, bukan signifikan sebetulnya jumlah itu, tetapi atas apa yang kita lakukan di dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit itu, ketika kita menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan tersebut adalah landasannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya di dalam kita memperjuangkan segala sesuatu kebaikan, mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah, dan ridho Allah itu, walaupun jumlah kita kecil, maka Allah pun memastikan dan menjanjikan, sebagaimana telah Allah contohkan juga dalam kehidupan para nabi dan rasul, bahwa Allah tidak akan berdiam diri, bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Namun Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hal ini mengingatkan pula kepada situasi dan kondisi kita sebagai umat Islam di Indonesia pada saat ini. Jangan hanya kita terpukau hanya kepada jumlah yang besar semata, namun sepatutnya setiap diri kita berpikir kini apa yang bisa kita lakukan yang terbaik secara strategis agar menjadikan umat Islam yang begitu banyak dan mayoritas di Indonesia ini betul-betul berperan, betul-betul memberikan arti di dalam kehidupan ini, betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti inilah sembari kita berharap semoga Allah membimbing kita semuanya, dan semoga Allah tidak menjadikan segala sesuatu iming-iming duniawi ini menjadi sesuatu yang prioritas bagi kita semuanya, sehingga kita membelakangkan ataupun menjadikan prioritas di belakang atas apa sesungguhnya yang Allah titahkan kepada kita semuanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa keberadaan diri kita, bagaimana Allah telah menempatkan misi untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita mendapati ayat ini tidak hanya sekedar bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, bahwa Allah akan menjanjikan memberikan pertolongan kepada kita. Namun sekali lagi, semoga ayat ini menjadikan peringatan bagi kita, jangan pernah kita menyombongkan diri atas segala aspek apapun yang diletakkan Allah di dalam kehidupan ini. Dikarenakan kesombongan itu hanyalah merupakan awal dari petaka kehancuran bagi kita semuanya.
Dan begitu kemudian ketika kemarin kita mendapati bahwa bagaimana dalam keistiqomahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segelintir daripada sahabatnya, maka Allah menyampaikan tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Betapa kita mendapati bagaimana para ulama dan mufasir dan para ahli sejarah telah menyampaikan sampai generasi kita pada saat ini, bagaimana dalam peristiwa perang Hunain itu, walaupun sebagian besar orang-orang telah lari tunggang langgang meninggalkan peperangannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemangat dan bahkan menyampaikan dan berteriak bahwa dirinya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya hal ini untuk memberikan semangat kembali kepada pengikut-pengikutnya. Dan alhamdulillah kemudian mereka tersadarkan melihat bahwa bagaimana Rasulullah tidak pernah surut semangatnya itu. Dan mereka pun kembali kepada Allah. Dan apalagi kita mendapati dalam sejarahnya bahwa peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak dan Ibu, sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, ketika kita mengambil ibrah, mengambil contoh terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ke-27, walaupun mereka sempat meninggalkan peperangan itu, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian ketika mereka menyadari akan segala kesalahan yang telah mereka lakukan, maka Allah pun menyampaikan, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalik ala man yasha." Kemudian Allah menerima taubat dari mereka yang dikehendakinya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, bersama-sama pula kita mengambil atas apa yang didapati dalam ayat ini. Tiada henti Bapak dan Ibu kita menggunakan segala kesempatan kita untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Diterima oleh Allah permohonan taubat kita, agar ketika nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa dan noda, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, kini bersama-sama kita menelusuri dua ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Allah berikan kemudahan bagi kita. Betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah menghendaki agar pesan-pesannya terhantarkan dengan sebaik-baiknya bagi kita semuanya. Maka tiada lain kepada Allah kita memohon sebagaimana yang selalu kita sampaikan di dalam salat ataupun di luar salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalanmu yang lurus. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menyerap dan mencermati atas apa yang disajikan dalam dua ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah kotor jiwanya. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun mereka ini. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Jika kamu khawatir menderita kemiskinan, Allah segera akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Ia berkenan. Innallaha alimun hakim. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Pada salah satu referensi yang kita gunakan di dalam kita menelusuri ayat-ayat ini pada pagi hari ini, yaitu menggunakan tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita bisa mendapati satu catatan ketika mendapati terjemahan pada bagian pertama ayat ke-28 ini. Hai orang-orang beriman, orang musyrik itu kotor. Maka keterangannya, kotor atau najis, dalam arti harfiah dan kiasan. Sebab kaum muslimin mendapat perintah yang ketat dalam hal kebersihan, berwudu dan membersihkan badan. Begitu juga dalam kebersihan pikiran dan hati. Oleh karena itu,
kata-kata mereka harus dapat dipegang. Catatan kedua, ba'da amihim hadza, sesudah tahun mereka ini. Tahun mereka ini mengandung dua arti. Yang pertama, sekarang ketika kamu menguasai Mekah sepenuhnya dan diwajibkan dengan segala kebersihan dalam beribadah di tempat itu, maka jauhkanlah semua yang najis mulai tahun ini. Dan yang kedua, setelah kamu lihat bagaimana kelakuan kaum musyrik itu tahun ini, tahun kekuasaan mereka serta penyalahgunaan kekuasaan itu, mungkin disebut tahun mereka kini sudah berakhir. Sekarang kamulah kaum muslimin yang harus memikul tanggung jawab. Catatan berikutnya, jika kamu khawatir menderita kemiskinan, tempat pertemuan di Mekah dapat memberi keuntungan dalam arti perniagaan. Tetapi kamu jangan takut. Demikian disebutkan. Kaum musyrik merupakan kekuatan yang makin menyusut, sedang menuju kehancuran dan kepunahannya. Dan kamu harus memperkuat umatmu sendiri, supaya mereka tidak hanya sekedar mengimbangi kebiasaan yang tampaknya sudah hilang itu. Dan Allah mempunyai cara lain untuk memperkuat posisi ekonomimu. Hal itu benar terjadi. Kaum musyrik jadi lenyap dari jazirah Arab. Dan tempat pertemuan jemaah haji dari segenap penjuru dunia makin bertambah jumlahnya lebih daripada 100 kali. Disinilah kita lihat adanya selera intelek yang tinggi, kearifan dan kenegarawan yang luar biasa. Bahkan sekalipun hanya kita lihat semata-mata dari segi makhluk manusia. Ayat ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengakui agama yang benar, meskipun mereka dari golongan yang mendapatkan kitab, sebelum mereka membayar jizyah dengan bersedia tunduk di bawah kekuasaan. Pada ayat ini kita mendapati ada dua catatannya. Jizyah. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu kata jizyah. Walaupun ketika kita memperhatikan dengan kata dasar yang berbeda, banyak sekali lebih daripada 100 tempat yang menggunakan kata dasar yang sama dengan apa yang digunakan dalam kata jizyah itu sendiri. Arti akar katanya ganti kerugian. Arti asalnya yang sudah menjadi istilah teknik ialah sesuatu pajak kepala yang dipungut dari mereka yang tidak memeluk Islam, tetapi ingin hidup di bawah perlindungan Islam. Dan dengan demikian, diam-diam artinya mau tunduk pada segala yang berlaku dalam negara muslim. Dengan jaminan kebebasan pribadi sesuai dengan kesadaran batin mereka masing-masing. Tidak ada suatu jumlah tertentu untuk itu. Dan bagaimanapun juga itu hanya simbol saja, suatu pengakuan bahwa mereka mempunyai kebebasan dengan keyakinan mereka sendiri. Sebaliknya mereka tidak boleh mencampuri dakwah dan perkembangan Islam. Catatan berikutnya. Di dalam ayat ini disebutkan wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Dan tidak mengakui agama yang benar meskipun mereka dari golongan yang mendapatkan kitab. Sebelum mereka mendapatkan jizyah itu, maka ayyadin secara harfiah yang berarti tangan di dalam ayat ini bermacam-macam ditafsirkan. Karena tangan simbol kekuatan dan kekuasaan, maka Abdullah Yusuf Ali menerima penafsirannya sebagai tanda bersedia tunduk. Dengan demikian, jizyah berarti di satu pihak simbolik dan di pihak lain pengganti untuk dinas militer.
Tetapi karena jumlah itu tidak berarti dan banyak kekecualiannya, maka sifat simboliknya yang lebih utama sesungguhnya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan sejak awal pertama kita membaca surat Taubah ini, maka situasi dan kondisi yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini adalah bagaimana situasi peperangan yang dihadapi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya atas apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang terkait dengan situasi dan kondisi peperangan ini tidak saja menyangkut masalah strategi-strategi yang harus diambil oleh kaum muslimin, namun Allah telah menggambarkan pula bagaimana kelicikan-kelicikan atas apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrik itu. Sebagaimana telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan Allah telah memberikan ancaman yang begitu jelasnya ketika kita menjadikan segala sesuatu prioritas di dalam kehidupan ini. Meskipun hal itu yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, ataupun anak-anak kita, saudara-saudara kita, pasangan-pasangan kita, atau kerabat kita, kekayaan, atau segala sesuatu pun termasuk bisnis dan perniagaan di dalam kehidupan ini. Kalau seandainya semuanya itu menghantarkan kita menjauhi dari atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya, maka kita pun harus menghindarinya, apalagi terhadap kaum yang sudah jelas-jelas mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semuanya, dan di mana kita bisa mendapati bahwa sebagian besar para ulama dan para mufassir menunjukkan, menyampaikan bahwa yang dimaksudkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah kotor atau najis adalah jiwanya sesungguhnya, bukan dalam pengertian secara fisiknya. Secara fisik tidak masalah kita bergaul dengan mereka, berjabat tangan ataupun bersilaturahim dengan mereka dalam keseharian kita. Namun yang Allah ingatkan di dalam hal ini adalah jiwanya kotor, sesungguhnya dikarenakan mereka telah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang terpaut dalam kehidupan dan kepentingan mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sebagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa Allah telah menetapkan sejak turunnya ayat ini, maka terlaranglah sesungguhnya Masjidil Haram, dan bahkan diterjemahkan oleh para ulama sampai dengan seluruh wilayah Jazirah Mekah dan Madinah itu sendiri sebagai wilayah suci yang terharamkan bagi orang-orang yang non-muslim. Dan sebagaimana kita dapati sekarang ini bahwa untuk kita bisa pergi ke kota Mekah dan Madinah, maka salah satu yang diperiksa dari paspor itu adalah keberadaan seseorang yang boleh mengunjungi kedua kota suci itu adalah keberadaannya sebagai umat Islam. Dan tentunya hal ini Bapak dan Ibu adalah merupakan suatu hal yang wajar apabila setiap negara menetapkan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku pada batas-batas negara yang telah ditetapkannya. Maka sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini Bapak dan Ibu bahwa disampaikan bahwa ba'da amihim haza, bahwa setelah tahun mereka ini, sebagaimana kita ketahui di dalam sejarahnya bahwa betapa sebelumnya kaum-kaum musyrik itu mereka mengunjungi Masjidil Haram itu, mereka melakukan tawaf melilingi Ka'bah, namun mereka melaksanakan seluruh ritual-ritual keagamaan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada umat manusia untuk melakukannya. Sebagaimana kita dapati bahwa mereka menempatkan berhala-berhala di seputar Masjidil Haram, di seputar Ka'bah itu, dan bagaimana di dalam mereka melakukan ritual-ritual tawaf itu dengan cara mereka tanpa busana sama sekali. Maka setelah Futuh Mekah, setelah tahun ke-9 Hijrah dengan turunnya ayat ini, maka semenjak itulah diharamkan, tidak diperbolehkan lagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagian ulama mengatakan bahwa terlarangnya mereka hanya sebatas mengunjungi ataupun memasuki Masjidil Haram. Namun sebagian besar ulama lain yang mengatakan bahwa yang terlarang itu bukan hanya Masjidil Haram, tetapi adalah merupakan bagian dari dua kota suci, Mekah dan Madinah itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan di dalam ayat ini, saya tertarik pada pagi hari ini untuk menelusuri atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, bagaimana Allah menyampaikan fala yaqrabul Masjidil Haram. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram.
Maka kalau seandainya mendekati saja mereka tidak diperbolehkan, apalagi buat mereka memasuki Masjidil Haram itu sendiri. Namun pada pagi hari ini saya mencoba melihat bahwa bagaimana refleksi ayat ini agar bisa seluas-luasnya sampai kepada kita semuanya. Bahwa ketika kita mendapati dalam Al-Quran bahwa kata yaqrobu dengan arti mendekati yang kita dapati dalam ayat ini, ketika kita mendapati fala yaqrobu, janganlah mereka mendekati. Maka bagaimana dengan refleksinya untuk kita semuanya, bahwa di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, Allah telah menyajikan begitu banyaknya ayat-ayat yang menggunakan terminologi jangan mendekati ini, yang menggunakan kata dasarnya qoroba, sesungguhnya. Maka di dalam Al-Quran kita bisa mendapati Allah telah menyampaikan untuk kita semuanya penggunaan pelarangan mendekati sesuatu ini kita dapati dalam surah An-Nisa pada surah keempat ayat ke-43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi. Sehingga kita bisa mendapati bahwa melalui jendela fala yaqrobu di dalam ayat ini, kita bisa mendapati pesan Allah yang terdapat dalam ayat 43 pada surah An-Nisa ini. Bahwa sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat itu bukan hanya sekedar melepaskan tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya sekedar ritual, tetapi kita harus memahami benar sesungguhnya sedang apa kita pada saat itu, apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita ucapkan, dan sepatutnya kita faham terhadap apa yang kita ucapkan itu. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, sehingga sepatutnya kita berhati-hati Bapak dan Ibu, paling tidak ketika kita melaksanakan sholat, kita berusaha dan berjuang untuk memahami selain membaca ayat-ayat tersebut, apa saja sesungguhnya makna daripada ucapan-ucapan itu. Maka sepatutnya ketika kita memahami atas apa yang kita sampaikan, maka hal itu pun sebagai salah satu cara kita untuk membuat kita faham benar, menikmati, meresapi atas apa yang kita lakukan, kita ucapkan, dan kita katakan. Dan semoga dengan hal itu pula menjadi penghantar hadirnya kehusyukan di dalam kita mengerjakan sholat itu sendiri. Begitu yang kita bisa mendapati bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya, jangan mendekati sesuatu. Maka Allah hadirkan dalam ayat ke-151 dalam surah Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Sehingga kita bisa mendapati pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, betapa Allah menghadirkan untuk kita semua. Secara formal kita telah menjadwalkan, merencanakan untuk membaca ayat ke-28 dan 29. Namun pada pagi hari ini atas izin dan rahmat Allah, melalui kata yakrobu di dalam ayat ke-28 ini, bukankah kita bisa mendapati bagaimana Allah telah menyampaikan pesan kepada kita, kalau saatnya mendekati saja kita tidak diperbolehkan, apalagi sampai kita memasuki wilayah itu. Dalam pengertian di sini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang mendekatinya pun tidak boleh, apalagi sampai kita melakukan mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan semoga pula kita Bapak dan Ibu
tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Betapa kalau seandainya mendekati untuk tidak berbuat baik saja kepada ayah dan ibu kita merupakan sebuah larangan yang Allah sampaikan begitu tegasnya kepada kita, apalagi apabila sungguh-sungguh secara nyata melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada mereka. Dan bagaimana Allah mengiringi setelah Allah menyampaikan larangan untuk kita tidak mempersekutukan Allah dan tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Maka Allah menyampaikan larangan kepada kita, janganlah mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Nah, semoga hal ini Bapak dan Ibu menjadi peringatan bersama pula bagi kita bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ihsan di dalam kehidupan ini. Bahwa yang dinamakan perbuatan jahat tersebut, apakah dia terlihat atau tidak oleh manusia lain, padahal pada hakikatnya kita mengetahui dalam diri kita bahwa bagaimana hakikat daripada perbuatan itu. Kalau misalnya kita menyadari bahwa tiada perbuatan yang kita takut hal itu diketahui oleh orang lain, melainkan di dalamnya terdapat perbuatan yang berdosa, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu kita bisa mendapati di dalam surah Al-Isra pada surah ke-17, Allah menyampaikan dengan ekspresi yang sama, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ini, mendekatinya pun kita tidaklah diperbolehkan apalagi sampai melakukannya. Dan tentunya kita berhati-hati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal apa saja yang terhadirkan di dalam kehidupan ini, baik berupa pandangan, baik berupa pendengaran, ataupun lisan kita, ataupun segala sesuatu yang kita lihat di dalam kehidupan ini, boleh jadi hal itu akan menghantarkan kita sesungguhnya kepada perbuatan zina. Maka sesungguhnya pelarangan yang kita dapati di dalam ayat ini, bukan saja Allah melarang kita secara jelas dan tegas untuk menjauhi daripada perbuatan zina, bahkan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kita sehingga orang itu tergiring dan bisa berpotensi untuk melakukan perbuatan itu menjadi perbuatan-perbuatan pula yang terlarang bagi kita semuanya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bagaimana Allah memperingatkan kepada kita semuanya dengan bersama-sama kita memperhatikan bahwa terminologi pelarangan untuk mendekati ini yang kita dapati dengan kata wala taqrabu, maka kita bisa dapati di dalam Al-Quran bukannya sekali, tapi Allah 2 kali menyampaikannya. Di dalam surah ke-17 ayat ke-34, setelah tadi Allah melarang kita semuanya dengan tegas untuk tidak mendekati segala sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan zina itu, maka Allah menyampaikan di dalam ayat ke-34, wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Maka betapa jelasnya ayat ini Bapak dan Ibu, kalaulah setiap diri kita memahami pesan yang terhadirkan dalam ayat ini, maka boleh jadi tidak akan terjadi korupsi terutama di negeri kita ini, apalagi secara global. Sebagaimana yang kita dapati dalam kehidupan, dalam kajian yang lalu Bapak dan Ibu, terminologi anak yatim tidak hanya diartikan secara fisik kepada seorang anak yang tidak memiliki ayah ataupun ibu, tetapi ketika hak-hak seseorang itu berada dalam naungan kita, ataupun ketika seseorang itu terdapat hak-haknya yang dipegang oleh orang lain, maka statusnya tidak berbeda sama sekali dengan anak yatim. Maka begitu juga ketika kita mendapati dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat, dalam berkorporasi, ataupun dalam bernegara, ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya di dalam tangan kita terdapat hak-hak dan merupakan kewajiban kita kepada orang lain, maka betapa sesungguhnya ketika kita memperhatikan ayat ini, Allah sangat melarang kita semuanya untuk mendekati saja harta anak yatim itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai dengan teganya tanpa menyadari sama sekali perbuatan yang tidak terpuji, memakan dan menggunakan harta-harta anak yatim, ataupun harta-harta hak-hak orang yang berada dalam naungan tanggung jawab kita semuanya.
Dan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Bukankah ketika kita mendapatkan amanah dan jabatan secara formal itu, ataupun tidak formal, maka Allah sesungguhnya yang memberikan amanah itu kepada kita semuanya. Bukankah tangan Allah berada di atas tangan kita? Ketika kita menyadari bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita, itu adalah merupakan pinjaman dan titipan Allah untuk kita semuanya. Kepercayaan Allah itu tidak sepatutnya kita hianati dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Apapun bentuk kekuasaan itu, apapun bentuk kepemimpinan itu, dimanapun kita berada, ketika kita memperhatikan bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita, apapun kepemimpinan kita, mulai dari skala terkecil, pemimpin diri pribadi, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, apalagi menjadi pemimpin bangsa dan negara. Maka betapa sebetulnya kalau saat kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, innal ahda kana mas'ula, bahwa karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau saatnya kita memperhatikan ayat ini penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa ayat ini datangnya dari Allah dan betapa maha benarnya Allah, dan bahwa akan dibuktikan, akan diminta pertanggungjawaban setiap janji-janji yang telah kita ucapkan itu. Boleh jadi Bapak dan Ibu tidak mampu kita berdiri kalau saatnya kita memikirkan sudah sejauh mana tanggung jawab yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, dalam berbagai profesi, tugas, dan tanggung jawab yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Begitu kita sama-sama mendapati bahwa di dalam Al-Quran Allah menyajikan kepada kita semuanya, selain dalam bentuk wala yaqrobu dan kemudian wala fala taqrobu, maka di dalam Al-Quran Allah menyampaikan untuk kita semuanya yang kita ingat beberapa waktu yang lalu, ketika kita mendapati bagaimana Allah menyampaikan pesan kehidupan untuk kita semuanya dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Maka dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat ke-35, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, nanti kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka sepatutnya Bapak dan Ibu kita memperhatikan pula terhadap peristiwa Nabi Adam dan istrinya Hawa ini, betapa sesungguhnya Allah telah memberikan segala sesuatu tidak terbatas dalam kehidupan surga. Dan satu-satunya larangan yang Allah sampaikan kepada keduanya, hanya satu saja, tidak boleh mendekati pohon itu. Namun kita bisa mendapati sebagaimana komitmen dan janji iblis yang telah disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan penggodaan dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Maka kemudian mereka telah memperdaya Nabi Adam dan istrinya, sehingga kemudian mereka berdua pun mendekati pohon itu dan menikmati buahnya. Maka akhirnya mereka terpental daripada surga itu. Nah, hal ini sepatutnya bukannya sekedar kisah bagi kita semuanya, tetapi menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Betapa Allah telah memberikan rezeki dan segala sesuatu kesempatan yang tidak terbatas di dalam kehidupan ini. Namun seringkali Bapak dan Ibu, di tengah begitu banyaknya anugerah dan kelapangan yang Allah berikan kepada kita semuanya, masih juga kita terkecoh dengan melakukan sesuatu yang sesungguhnya sangat dilarang oleh Allah untuk kita melakukannya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu dengan segala kebodohan dan kelalaian yang telah kita lakukan selama ini. Karena itulah sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semuanya, betapa Rasulullah istighfar paling sedikit 70 kali sehari istighfarnya. Dan tentunya kita faham Bapak dan Ibu bahwa Rasulullah SAW ketika diriwayatkan menyampaikan istighfar yang begitu banyak, tentunya yang harus kita perhatikan bukan hanya berbicara mengenai kuantitas istighfar semata, tetapi kita meyakini bahwa bagaimana kualitas istighfar yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itulah saya ingin sekali menyampaikan pesan kepada diri saya sendiri, dan bersama-sama kita, setiap kita menyampaikan pesan kepada setiap diri kita semuanya,
Semoga kita menyikapi dengan sebaik-baiknya makna dan pengertian istighfar itu agar betul-betul kita meresapi atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, maupun pada peristiwa nabi dan rasul yang lainnya. Mereka memahami benar, menyadari kesalahan apa sesungguhnya yang telah dilakukannya. Baru kemudian dengan penuh rasa sesal itu baru menyampaikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bagaimana mengiringi semua kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Maka inilah cara yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan yang banyak penuh ujian ini. Dan begitu kita bisa mendapati dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, selain peringatan yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya, jangan mendekati segala sesuatu yang telah begitu jelasnya Allah menyampaikan larangannya kepada kita semuanya. Allah pun menyampaikan peringatan kepada kita, wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadlih insya. Sebagaimana kita dapati dalam sejarahnya Bapak dan Ibu, ketika larangan-larangan ini dan ayat-ayat pertama daripada surah At-Taubah ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali untuk disampaikan dalam peristiwa haji itu. Maka sebagian besar dari mereka merasa khawatir dengan adanya pelarangan agar kaum kafir ataupun orang-orang musyrik itu tidak diperbolehkan lagi. Dikarenakan mereka selama ini menyadari bahwa terjadi perniagaan dan perdagangan dan bahkan pasokan makanan-makanan, segala kebutuhan mereka banyak dilakukan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang musyrik itu. Sehingga mereka khawatir sekali ketika ayat-ayat ini diterapkan, mereka akan menjadi kelaparan ataupun mereka akan terhenti kelanjutan dari perniagaan mereka. Namun Allah menyampaikan garansinya, jaminannya. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jika kamu khawatir menderita kemiskinan, Allah segera akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Ia berkenan. Bukankah kita bisa menyaksikan Bapak dan Ibu sekarang ini? Boleh jadi pada masa Rasulullah SAW begitu kering kerontangnya kehidupan di Jazirah Arab, apalagi di kota suci Mekah dan Madinah itu. Dan betapa ketergantungan sangat tinggi atas segala pasokan ataupun bantuan-bantuan yang notabene datangnya dari kaum-kaum yang musyrik itu. Namun bukankah kita bisa mendapati kini Bapak dan Ibu, sebagai contoh misalnya, termasuk Indonesia sendiri, kita mengharapkan bahwa salah satu sumber devisa negara kita adalah dengan kedatangan turis-turis itu dari mancanegara. Maka bukankah kita bisa mendapati sekarang ini pasokan yang terbesar, yang luar biasa, yang tidak henti. Tidak ada kegiatan turisme yang menyamai ataupun mendekati kegiatan turisme yang hadir di kota suci Mekah dan Madinah itu. Maka sesungguhnya turis terbesar itu tiada lain tempat yang didatanginya kecuali adalah Mekah dan Madinah. Bukankah kita bisa mendapati sekarang ini Bapak dan Ibu, bukan hanya berlimpah turis itu datang, tetapi Allah jadikan negeri itu begitu kaya rayanya. Dan bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin pada masa dulu kita dapatkan, sekarang ini kita bisa menyaksikan betapa semakin menghijau negeri itu. Dan betapa kalau saatnya kita pergi dalam pada saat haji ataupun umroh, bukankah kita bisa mendapati segala sesuatu buah-buahan yang boleh jadi buah-buahan yang tidak pernah kita lihat di negeri kita. Dan setiap saat kita melaksanakan haji ataupun umroh, bukankah kita bisa mendapatinya? Maka apa yang kita dapati dalam ayat ini betapa maha benarnya Allah, bahwa Allah akan menjanjikan, bahwa Allah menjamin rezeki untuk kita semuanya. Apalagi Bapak dan Ibu dengan memperhatikan terhadap jaminan Allah berikan kepada kita semuanya, tidak sepatutnya apabila kita dikarenakan khawatir terhadap rezeki, terkhawatir terhadap bisnis kita, sehingga kita menggadaikan nilai-nilai tauhid kita. Nah, inilah yang Allah telah ingatkan kepada kita semuanya di dalam ayat sebelumnya. Kalau seandainya kekhawatiran kita terhadap bisnis kita sehingga kita menggadaikan keimanan kita, maka Allah mengancam kita. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka Allah menyampaikan, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Nah, semoga Bapak dan Ibu atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, kita beristiqomah di jalan Allah, Bapak dan Ibu. Bukankah kesuksesan di dalam kehidupan ini tidak hanya diukur dari sisi materi? Bukankah kita meyakini kehidupan dunia ini hanyalah sangat sementara? Bukankah tujuan kita sebenarnya adalah kehidupan akhirat kita nanti? Untuk apa kita kaya raya, mulia dalam kehidupan dunia kalau seandainya kita tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun betapa banyaknya kita menyaksikan di dalam kehidupan ini, boleh jadi mereka tidak mulia di mata manusia,
miskin dan papa boleh jadi, terhinakan boleh jadi di hadapan manusia, namun sesungguhnya mereka secara akidah mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersama para sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka berjihad fi sabilillah dan bahkan mereka tidak khawatir kehilangan nyawa mereka, dan bahkan kita bisa mendapat dalam sejarahnya justru mereka mengidam-idamkan dan memimpikan untuk mati syahid di dalam peperangan jihad fi sabilillah itu. Dan pada akhirnya kita mendapati di dalam ayat ke-29, perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengakui agama yang benar meskipun mereka dari golongan yang mendapatkan kitab, sebelum mereka membayar jizyah dengan bersedia tunduk di bawah kekuasaan. Maka kalau sana kita memperhatikan pada ayat ini Bapak dan Ibu, bahwa betapa sesungguhnya melalui apa yang ditulis oleh para ulama dan mufasir kita pun, latar belakang daripada turunnya ayat ini adalah merupakan perang terakhir yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Tabuk, di mana ketika itu bahwa para ahli kitab dan bersama kelompok-kelompok mereka ingin melakukan penyerangan terhadap wilayah Tabuk itu yang sudah merupakan wilayah Islam sesungguhnya. Maka Rasulullah pun tidak tinggal diam menghadapi ancaman yang dilakukan tersebut. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya memasuki wilayah Tabuk itu, dan kemudian setelah mereka mengetahui bahwa bagaimana Rasulullah bersikap akan memerangi mereka dengan upaya mereka mengambil alih wilayah itu, maka kemudian mereka pun menjadi takut sendiri, dan kemudian mereka meninggalkan wilayah itu tanpa akhirnya ada peperangan lagi yang signifikan di dalam mengambil alih wilayah itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita bukan berbicara segala sesuatu yang berada di luar sana memerangi orang lain, tetapi yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah ini, apakah semua aspek yang disebutkan di dalam ayat ini, bagaimana korelasinya terhadap diri kita sendiri. Ketika di dalam ayat ini, perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sepatutnya kita bertanya, bagaimana kualitas, kapasitas, keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhirat. Apakah betul-betul kita yakin akan kehidupan akhirat sehingga membuat kita tidak terlalu terpukau lagi terhadap apa yang disajikan dalam kehidupan dunia ini? Apakah betul-betul iman kita sudah mantap sehingga kita tidak geming ketika kita menghadapi alternatif-alternatif yang membuat kita terjauhkan dari Allah? Begitu ketika kita membaca dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang mengiyakan ketika Allah mengharamkan segala sesuatu dan kita menjauhinya? Ataukah yang disinyalir dalam ayat ini bahwa masih ada segelintir orang yang mereka tidak mengharamkan sesuatu padahal Allah dan Rasul-Nya telah sangat-sangat jelas mengharamkannya? Dan begitu juga ketika kita mendapat dalam ayat ini dan tidak mengakui agama yang benar meskipun mereka dari golongan kita, maka sepatutnya kita refleksikan ayat ini kepada kita semuanya. Bukankah kini kita telah membaca ayat-ayat Allah ini, telah kita tangkap pesannya begitu jelas terang benderangnya setiap hari kita dapati di dalam pesan-pesan itu? Maka apakah kita betul-betul memahami ayat ini dan kita berupaya dan berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa mempraktekkannya, ataukah kita hanya sekedar mengetahuinya saja, namun kita membelakangi ayat ini dan mendustakannya sebagaimana atas apa yang telah dilakukan oleh para ahli kitab ini? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan Islam sehingga kita tidak termasuk dalam kategori-kategori yang disebutkan di dalam ayat ini. Shadaqallahul Azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Dan semoga pula Allah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayah untuk kita. Dan semoga kita pun istiqomah dalam iman dan Islam, menjadi insan-insan terbaik yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu apapun pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah amanahkan dan pinjamkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana itu. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan melalui setiap huruf, kata dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam keistiqomahan dalam iman dan Islam kita.